struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional, lisan dan tulisan melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran atau suggestion and offer sesuai dengan konteks penggunaan. Nah, di sini. Ya. Oke. Tujuan pembelajarannya di sini setelah mempelajari contoh teks, nanti ada teks terkait suggestion and over, Anda kompeten menangkap makna. Apa sih makna yang ada dalam informasi tersebut ya? Dan menyusun teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan dan memberi, apakah mau memberi saran atau menerima ya tentang saran dan tawaran itu sendiri. Di sini petunjuk pembelajarannya. Anak-anak, nanti kalian baca juga petunjuknya agar kalian lebih mudah menguasai materi ini. Ya, coba kalian terlebih dahulu tahu tujuannya itu apa sih dari pembelajaran ini. Ya, terus baca dengan pelan pendahuluannya, kerjakan nanti ada student activity-nya kita latihan. Dan setelah itu kalian akan belajar sesuai dengan nanti yang diberikan. Nah, di sini ada indikator pencapaiannya yang tadi yaitu dari tujuan, yaitu menganalisis fungsi sosial tentang tindakan memberi dan menerima. Ya, jangan tidak hanya kalian memberi saran atau suggestion and over, tapi kalian accepting, menerima, baik itu menerima ataupun menolak. Oh, udah saya nggak bisa, saya nggak setuju, itu bisa menolak ya dari tawaran tersebut. Selanjutnya kalian bisa menyusun teks dari saran dan tawaran. Misalkan kalian nanti bikin dialogue, conversation about suggestion and over ya tentang saran dan tawaran tersebut. Nah, di sini unjuk kerjanya kalian nanti mengkomunikasikan teks lisan. Nanti bisa berdua, bertiga kalian conversation about suggestion and over, ya, baik itu give idea, give suggestion, or the first one is give suggestion and the one else for accepting suggestion. Satu orang memberikan ide dan satu orang menerima ide tersebut, mau itu diterima ataupun ditolak ya, baik itu receive or rejected of suggestion tersebut ya. Selanjutnya peserta didik dapat mengembangkan secara lisan dan meminta informasi tentang saran dan tawaran. Sama ini ya tujuannya ke sana. Nah, di sini ada something about information for your motivation. Pada unit kompetensi ini kalian akan diajak untuk mengupas materi pembelajaran tentang bagaimana sih cara menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain atau teman yang kita ajak bicara. Ya, yang tadi sudah disebutkan, baik itu idea or suggestion or information and anything, ya, itu tentang yang kalian lakukan itu dengan lawan kalian bicara. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menganalisis apa yang ada dalam nanti teks percakapan atau dialog, conversation about suggestion and over, ya, itu tawaran ataupun saran. Nah, di sana itu untuk tujuan kita pembelajaran. Nah, di sini saya punya punya soal pretest dulu. Sebelum kita ke materi, kita punya soal pretest. Sejauh mana sih kalian pernah melakukan pemahaman kalian terhadap materi dari suggestion and over ini ya. Nah, di sini saya akan coba ya. Ini tidak dinilai, tidak dimasukkan ke daftar nilai. Ini cuma kita pemanasan saja. Nah, di sini ada, boleh diklik link ini nih. Link ini, silahkan klik. Boleh saya
share di di chat ya. Saya share di chat. Oke. Saya kasih waktu cukup 15 menit. Silahkan. Kalian coba, ini about your opinion, about suggestion and over. Ini sesuai dengan pemikiran kalian ya. Sesuai dengan pendapat kalian, ini tentang suggestion and over. Ini tentang saran atau tawaran. Boleh dibuka dulu Google Form-nya? Oke, saya kasih waktu 15 menit untuk pretest ini ya. Oke, dimulai dari sekarang. Boleh dibuka. Labelingnya mana? Ada di chat, Coba buka di chat. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Ibu. Di chat nggak ada? Iya, nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Padahal di sini sudah kekirim. Oke, saya share. Nah, ada ini. Ada. Oke. Ada, yuk silahkan. Belum ada. Ada nggak? Belum ada di chat, mah. Belum ada, Bu, di chat. Di sini, di layar ada? Ada. Ya. Ada di layar, Bu. Oke, cobain. Tentunya jangan harus everyone. Oh? Di chat itu tentunya everyone. Oh iya, oke. Tidak privately ya, tidak private. Thank you. Oke. Kita coba ya. Tentunya everyone gitu ya. Chat Everyone. Oke. Oh, sorry. Everyone, chat everyone. Jadi tidak menerima private ya. Kok nggak bisa ya, Pak Her? Pilih chat, ya. Pilih Udah? Chatnya Udah. dulu. Nah ini chatnya, everyone-nya, privately-nya diganti. Atau yang tadi aja dulu di ini satu, yang itu pilih everyone. Ya? Coba kurikulum aja. Satu, nggak bisa. Oh gitu settingannya berarti ya. Soalnya di sini nggak ada pilihan, coba kurikulum aja, Pak Her. Oh iya. Gimana ya? Ini aja yang tadi aja tampilin di Wood ya. Oh iya, oke. Lanjut. Kita pakai yang ini aja ya. Please you must try for do something about suggestion and over ya. Silahkan kalian boleh buka di sini untuk pretestnya. Oke. Sudah kebuka? Sudah kebuka? Belum. Sok. Belum. Yes. Ada. Lihat di tab paling depan ya anak-anak ya. Digeser-geser aja kalau di handphone. Jadi ya. Kalau nggak di tab, nggak digeser itu nggak muncul profil siswa di handphone yang di handphone. Share tab-nya ya. Ya, digeser aja di tab ya. Ya. Karena ada beberapa slide, beberapa tab ya di ya, sini. Betul. Yes. Ada yang masih belum kebuka? Ya, dina bagian eusi aya maksud jeung tujuan sareng eusina. Janten di dia biasa dibacanya maksud jeung tujuan jadi langsung karena tujuanana. Kuring ngadeg di dia kanggo ngadeuikeun pangbagea. Pangbagea hartosna pami dina bahasa Indonesia mah sambutan. Gitu. Jadi kasadaya dina raraga mieling poe kamerdikaan. Jadi dina bahasa Sunda ulah kamerdekaan ya, kade. Jadi
dina rararaga mieling poe kamerdikaan gitu. Jadi lamun Indonesia nama dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Jadi dina Sunda nama mieling poe kamerdekaan. Tas ieu eusina hadirin anu kusim kuring dipika hormat dina dinten ieu urang teh ping 17 Agustus tahun 45 negara orang merdeka tina penjajahan. Terus dugikeun kamerdekaan. Nah, eta lebet karena si pidato. Terus jelas maintennya dogi dia. Atas jelas ada enak. Atos, Pak. Ada teteng yang ngangge katanya di cerita eta teh. Terus anu bagian panutup tadi dia dina bagian panutup aya ngahaturkeun nuhun ka hadirin terus aya sanduk-sanduk doa sareng salam panutup. Ya contohna dina bagian ngahaturkeun nuhun ka hadirin. Cimkuring ngaturkeun nuhun ka Pak Camat, Pak Kades, anu parantos rasakan simkuring bla 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 dan sebagainya. Terus sanduk-sanduk rupina cekap sakitu ngapal ke simkuring punten uka suhun mugi jemar pahampura. Kata lebat kena sanduk-sanduk. Terus aya doa mugia negara orang selawasna nanjer tur aya dina panangpoengan Gusti Nu Maha Suci. Terus langsung salam panutup. Anu biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta salam panutup. Nah, akhirnya painten supados teh jenuhnya hidup Bapak tos ngadamel game permainan. Ada ieu diperhatoskeun ya. Ya game lumayan kangge nambah fokus. Sekarang misalkan tiasa ngawaler bakal aya poin ya. Nah, ieu gamena mangrupikeun ngarangkai kata. Jadi kata anu sebenarnya ku Bapa diacak ku hidup rangkai kalimahna atau katana. Ieu katana tina bahasa Sundanya. Pami tiasa ngawaler naon teh namanya teh lambaikan tangan ya. Sebatkeun nami kelas sareng absen dibuka voice-na ke langsung diwaler gitu nya. Anu pangterehna aya poin. So anu tiasa langsung ya. Iya bahasa Sunda. Anu tiasa langsung dipasih hard point. Kasih waktu tuh, Pak. Sok saenggalna pokona mah. Eta terang kata nadi Bapak. Mohon. Tahu mana aya nu tiasa? Ya kesap anu sederhana. Kasih clue atuh, Pak. Cluena ieu bahasa Sunda. Ngamotivasi ku bahasa Sunda.
Ini gambarnya gambar ogib ya. Ini ogib namanya, yaitu ogib naik ya. Ogib naik berarti nanti kita pelajari ya. Nah, udah ini bisa dimengerti ya untuk gambar-gambar ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang diagram batang. Nah, diagram batang adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang mempunyai lebar sama. Lebar itu ya, yang mempunyai lebar sama dan dilengkapi dengan skala tertentu dengan data yang bersangkutan, yaitu gambarnya yang tadi. Nah, diagram batang itu, nah gambarnya seperti ini. Jadi dipisah-pisah batang-batangnya, ya. Nah, ini contohnya untuk membuat diagram batang. Nah, misalkan di sini contohnya jumlah siswa yang diterima pada tahun 1996 sampai 98 ya, sampai 2004 di Universitas BTI. Nah, ini tahun. Ini merupakan tahunnya dari 1998 sampai 2004. Nah, kita tulis. Nah, ini ke Fakultas Ekonominya. Ternyata pada Fakultas Ekonomi itu untuk tahun 1998 yaitu terdapat 990 siswa. Terus untuk mahasiswa ya. Untuk Fakultas Hukum yaitu ada 300. Ada 300 orang. Terus untuk 1999 ada 1100. Dan untuk Fakultas Hukum ada 350. Nah, dari semua ini kita buat yaitu diagram batangnya. Kita pisahkan. Nah, di sini Fakultas Ekonomi kita menggunakan yaitu yang biru warnanya supaya tidak sama ya. Nah, sekarang untuk Fakultas Hukum di sini yaitu warnanya merah. Nah, sekarang kita tunjukkan. Nah, ini yang vertikal ini yaitu tahunnya ya. Ini tahun. Terus yang ini yang ke atas itu yaitu merupakan banyaknya siswa atau banyaknya orang di sini orang ya. Nah, sekarang untuk Fakultas Ekonomi 990 atau kalian di sini paling banyak 1400, boleh sampai 1400 atau supaya bagus gambarnya atau itu ya. Nah, kita sampai ke 1600. Tuh ya. Nah, sekarang kita akan membuat diagram batangnya untuk Fakultas Ekonomi yaitu pada tahun 1998 yaitu terdapat 990 orang. Nah, berarti di sini batasnya ya. Nah, ini yang biru ini yaitu merupakan Fakultas Ekonomi. Nah, sekarang untuk Fakultas Hukum yaitu ada 300. Ini dalam dalam tahun yang sama yaitu 1998. Terus untuk 1999 ini juga sama. Tinggal lihat di sini. Tahun 1999 Fakultas Ekonomi 1100 orang, berarti ke sini ke atas. Terus untuk Fakultas Hukumnya yaitu 350. Nah, berarti di sini 350. Nah, dan seterusnya itu ya. Ini bisa dimengerti ini untuk membuat diagram batang? Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Ada yang tanyakan? Yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kita lanjutkan, yaitu sekarang ke diagram garis. Tadi kan udah tahu ya bagaimana bentuknya diagram garis. Sekarang diagram garis adalah grafik data yang berbentuk garis yang didapat dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada kartesius, pada bidang kartesius. Nah, itu diagram garis. Nah, ini contohnya sama seperti yang tadi ya.
diagram garis, tapi nanti diagramnya ya berbentuk garis-garis. Nah, ini juga Fakultas Ekonomi, nah dengan yang merah, terus Fakultas Hukum dengan yang biru. Nah, di sini juga tahunnya ini tetap sama ya. Yang ke atasnya yaitu berupa banyaknya mahasiswa di sini. Nah, sama di sini. Untuk 1998 yaitu tadi untuk fakultas ekonomi yaitu sebanyak 990. Nah, ini berupa titik. Titik dulu di sini. Terus untuk fakultas hukumnya yaitu ada 300. Nah, ini titiknya. Terus untuk 1999 untuk fakultas ekonomi yaitu yang merah ya, ada 1100. Nah, berarti di sini ini 1100 titik. Terus yang untuk fakultas hukum juga sama, di sini ada 350. Berarti ini titiknya. Nah, tinggal sambungkan. Nah, ini makanya berupa garis dan seterusnya ini. Nah, dan seterusnya ya, ini. Nah, tinggal gabung-gabungkan setiap titiknya. Tuh ya, itu disebut dengan diagram garis. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran yang tadi ya. Diagram lingkaran adalah grafik data berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi juring-juring. Nah, juring-juring sesuai dengan presentase data yang bersangkutan. Nah, kita ini contohnya. Nah, ini contohnya. Nah, juring-juring itu nah seperti ini ya. Nah, ini juring. Nah, ini juring. Nah, ini keyboard. Ini juring ini. Nah, itu berupa juring-juring itu. Nah, ini contohnya di sini. Penjualan beberapa aksesoris komputer pada toko komputer pada tahun 2003 dan 2004 dapat dilihat pada tabel berikut. Nama barang. Nah, 2003 yaitu untuk monitor ada 50.000 harganya ini ya. Harganya yaitu 50.000 rupiah. Tahun 2004 yaitu 70.000 rupiah. Keyboardnya ini 10.000. Ini maaf, ini mah masih ini ya. Mungkin murah ini namanya. Kemurahan atau ini contohnya, ini kan contohnya tahun 2003 dan 2004 ya. Jadi berbeda dengan tahun sekarang. Nah, ini untuk keyboard. Untuk keyboard yaitu tahun 2003 ada 10.000. 2004 yaitu ada 12.000. Untuk mouse tahun 2003 ada harganya 15.000 rupiah. Terus untuk 2004 yaitu 20.000 rupiah. Untuk hard disk yaitu tahun 2003 harganya 40.000 rupiah. Untuk 2004 yaitu 30.000 rupiah. Nah, dari soal ini harus dibuat yaitu ke tabel, ke diagram lingkaran. Nah, untuk menentukan ke diagram lingkaran, nah kalian buat tabel dulu. Untuk memudahkan ya, buat tabel dulu. Nah, ini tabelnya. Berarti nama barang, terus nama harga untuk tahun 2003, terus persentasenya. Nah, untuk menentukan persentase ini, nah ini tadi kan, bagaimana caranya? Ibu pengen tahu bagaimana caranya. Nah, ini hasilnya dari persentasenya 43,48%. Itu bagaimana caranya? Tadi kan kalian tahu, kalau persen itu dikalikannya dengan berapa? Dengan 100%. Nah, berarti bagaimana untuk menentukan persentasenya? Dari 50.000 itu menjadi 43,48%. Itu bagaimana caranya? Coba, ada yang tahu? BDP 1, BDP 2. Ada yang tahu? Silakan. Dari mana 43,48% itu? Dari mana? Ada yang tahu? Halo? Halo, halo? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ini ya. Oke, jadi jangkauan itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah.
Kalau misalkan nilai tertingginya di sini 100, berarti tinggal ditulis di sininya 100. Dikurangi nilai minimumnya misalkan 1, dikurangi 1. Karena ini mah datanya udah ada ya, yang tadi Ibu, berarti tinggal kalian tulis aja. Nilai tertingginya di sini 93, ditulis ke sini 93. Nilai terendahnya 59, ditulis 59. Hasilnya dikurangi, hasilnya 34. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya ada untuk banyak kelas. Nah, untuk banyak kelas di sini, yang tadi kata Ibu gini, pakai rumus 1 ditambah 3,3 log N. Ini coba berapa nih? Coba hitung nih, datanya ada berapa N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tuh ya. Jadi ini N-nya itu apa? N-nya itu adalah jumlah data. Berarti kalau datanya ada 40, kita tulis di sini 40. Berarti log N, log 40. Log 40, kata Ibu tadi, kalian cek di kalkulator ya. Nanti hasilnya segini tuh, koma-komaan. Jadi rada lumayan. Statistika mah. Log 40 hasilnya 1,6. Rumusnya kan 1 ditambah 3,3 log N. Ini yang kita jumlahin yang mana dulu nih? 1 ditambah 3,3 heula atau 3,3 dikali 1,6 dulu? Yang dikali 3,3. Nah, betul, pintar. 3,3 heula dikali sama 1,6. Karena penjumlahan sama perkalian lebih didahulukan perkalian. Jadi kalian harus mengalihkannya dulu. Pokoknya hati-hati di sini jangan kekecoh. Jangan dulu 1 ditambah 3,3 karena hasilnya akan beda. Jadi kalian nanti cek dulu 3,3 dikali 1,6 berapa, baru ditambah 1. Ini boleh ya kita dibulatkan. Jadi nilainya 7. Dibulatin aja. Nilainya 7. Bu, kenapa nggak dibulatinnya ke 6 misalkan gitu. Nah, nanti yang dikhawatirkan angka terakhirnya nggak kebawa. Jadi mending dibulatinnya ke yang lebih tinggi aja. Kalau 6,2 mending dibulatinnya ke yang atas. Jadi 7. Gitu ya. Selanjutnya, untuk yang ketiga, di sini ada interval kelas. Kalau interval kelas, artinya jangkauan, JT jangkauan, dibagi KT banyak kelas tayang ini. Jangkauannya tadi udah ada 34, dibagi K-nya adalah banyak kelas. Berarti ada 7 banyak kelasnya T. 34 dibagi 7, 4,8. Dibulatin lagi biar nggak koma-komaan, jadi 5. Di sini dibuat ke tabel. Kita lihat nih, tadi kan nilai terendahnya ada 59. Terus tadi di sini katanya ada intervalnya T5 ya? Nih, gimana caranya dari 59 sampai 63? Hitung 59-nya. Berarti 59, kita nih, Bu Ibu dicoret dulu. Kan ada 5 ya? Berarti kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Tah, gitu. Jadi intervalnya teh dari 59 sampai 63. Jadi setiap 5 angka tulis di sini. 59, 60, 61, 62, 63. Tuh, jadi ada 5. Jadi si intervalnya teh di sini teh ada 5 jumlahnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya udah 6 tinggi 3. Lalu di sini 1998 juga sama ya. Ini ya, sama di sini. Lalu yang berikutnya 200, 201 juga, 202 ya, sama ya. Caranya seperti itu. Bisa dipahami.
Sekarang diagram garis. Diagram garis adalah grafik data yang berbentuk garis yang didapat dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang kartesius ya. Ini contohnya. Ini dia. Ini contoh dari diagram garis. Datanya masih yang tadi ya, data jumlah mahasiswa ya, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum ya. Ini juga sama, menggunakan sumbu mendatar dan sumbu tegak ya itu. Maka di sini caranya satu-satu. Yang pertama Fakultas Ekonomi masukkan dulu. Ini Fakultas Ekonomi yang merah ya, ini berarti yang di atas ini ya. Ini sama tahun 98 di sini berarti setinggi 990 ya. Lalu 99 1100 dan seterusnya ya ke sini ya. Bisa ya? Bisa. Hanya menentukan titik-titik dulu, titik baru nanti disambungkan dengan garis ya. Lalu yang kedua. Misalkan sudah mengikuti Zoom. Kalaupun ada yang ditanyakan, silakan Alisa